emang gue mau pengen pensiun dari dunia perinfluenceran ini istilahnya sebenarnya. Gue nggak menemukan kestabilan aja sih, kestabilan secara finansial, mental, dan kebahagiaan di dunia entertainment industri social media ini sih. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Karin Novilda. Umur gue sekarang masih 23 tahun. Sekarang gue lagi sibuk paling ngurusin talent management gue aja di A-Team. Terus juga ngurusin kegiatan influencer gue. Tapi juga gue lagi ongoing lagi ngurusin bisnis-bisnis lain juga. Karena emang gue mau pengen pensiun dari dunia perinfluenceran ini istilahnya sebenarnya. Gue nggak menemukan kestabilan aja sih, kestabilan secara finansial. Gue juga nggak tahu nih ke depannya akan kayak gimana. Walaupun sekarang bisa dibilang masih bagus, tapi juga gue nggak tahu. Gue juga nggak bisa menemukan kestabilan mental dan kebahagiaan di dunia entertainment industri social media ini sih. Gue sebenarnya mengidap bipolar dan juga BPD, borderline personality disorder. Mungkin lebih lanjutnya bisa lebih kalian cek apa itu bipolar dan BPD. Tapi gue lebih mau cerita kenapa pada akhirnya memutuskan ada plan gue di mana gue pengen keluar dari dunia perinfluenceran gitu, ataupun dari sosial media lah gitu. Gue nggak mau menganggap bahwa sosial media adalah pekerjaan utama gue lagi gitu loh. Sosial media juga take part membuat kondisi aku kadang lebih buruk gitu loh. Jadi makanya kan kalau sekarang aku udah tahu nih terapi-terapi yang harus aku lakukan ketika misalnya aku lagi down atau apapun itu, ya aku memutuskan untuk kayak nggak on social media dulu gitu loh. Aku memberi pengertian kepada klien-klien aku untuk kayak nih lagi off dulu selama seminggu gitu, atau mungkin jadi stabil lagi gitu sih. Kenapa? Karena menurut gue social media itu toxic banget. Dimana kayak orang-orang tuh di sana berlomba-lomba menunjukkan kebahagiaannya, tapi bukan dengan intensi yang tadi gue bilang gitu loh. Bukan hanya untuk kayak memberikan vibrasi positif kepada orang lain, tapi kayak pokoknya untuk hal-hal lain yang sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk memberikan vibrasi positif gitu loh. Istilahnya ada juga yang kayak mungkin sekedar pamer, atau mungkin kayak ada tujuan-tujuan tertentu terhadap individual tertentu gitu. Ketika seseorang kok bisa ya menghakimi kehidupan orang lain lewat social media gitu loh, lewat kamera atau lewat postingan yang bahkan lo juga nggak tahu nih kebenarannya tuh seperti apa gitu loh. Karena kan misalnya yang kita share di social media, ini yang seneng-senengnya aja, karena memang seharusnya seperti itu gitu loh. Tapi kita harus ambil sisi positifnya, dimana kenapa orang hanya nge-share sesuatu yang positif di social media dengan harapan adalah orang lain akan mendapat vibrasi positif juga dari apa yang mereka post. Bukan berarti ketika kita ngelihat, ini orang hidupnya kayak happy banget, gue jadi nge-compare hidup gue sama hidup dia. Itu menurut gue adalah perspektif yang salah gitu loh, tentang melihat kenapa orang cuma nge-post yang seneng-senengnya aja di sosial media gitu. Susah dan salah sih kalau misalnya kalian menggantungkan ekspektasi tertentu terhadap individual ini gitu loh. Individual yang mau lo bilang adalah penyanyi kayak, mau dibilang influencer atau dibilang artis atau apapun itu, kalian salah kalau kalian menggantungkan ekspektasi tertentu terhadap individual ini gitu sih. Jadi yang kayak membuat gue sedih adalah ya itu, kayak kenapa lo harus naruh ekspektasi di kita yang hanya manusia gitu loh, dan kenapa kalian sedih dan marah banget ketika kita yang memang merupakan hanya manusia doang juga punya kesalahan gitu loh. Itu sih ya, makanya gue bilang kayak kesalahan-kesalahan yang udah gue lakukan atau yang orang-orang lakukan di masa lalu harusnya nggak dilihat sebagai kayak cuma kesalahan doang gitu loh. Kita lihat kayak apa yang kita bisa buat dari kesalahan kita ini gitu loh, apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita tentang kesalahan yang udah kita buat ini gitu loh. Apakah kita akan stop di sana dan diingat dengan terakhir kalinya kita membuat kesalahan, atau justru kita akan membuat sesuatu dari kesalahan kita itu gitu loh. Tapi gue agak kayak bingung sih sama orang-orang yang kayak dulu pada waktu dulu kayak ngejudge banget, kayak ngapain sih lo nangis-nangis gini. Gue kayak bedanya adalah cuma di part gue nge-share gitu loh perasaan gue gitu di sosial media. Sedangkan ya kalian juga sering kali nangis gara-gara hal bodoh tentang pacar atau apapun itu segala macem.
Cuman kayak seakan-akan wow, menangisi pacar itu adalah sin, seakan-akan adalah dosa gitu loh. Gue bingung banget sama orang-orang pada waktu itu ya. Cuman ya udah kayak gue juga salah, dimana kayak gue ngeput sesuatu yang seharusnya privasi atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa dibilang kayak oh tidak pantas untuk di-share. Nah karena pada waktu dulu gue itu adalah seorang talent dari sebuah manajemen. Gue nggak perlu sebut manajemennya apa, tapi pada waktu itu di kontrak memang gue diwajibkan. Ya waktu itu gue masih buta banget kontrak, gue masih bego banget yang kayak oh gue nggak tahu kalau gue ternyata diwajibkan untuk mengikuti apapun yang mereka suruh gitu loh. Dan termasuk di dalamnya adalah mereka tuh membuat sebuah karakter di mana karakter Karin ini adalah public enemy, di mana karakter Karin ini adalah bad girl-nya gitu loh. Di mana kayak gue dari dulu minum, nggak ada yang pernah menutupi gue minum atau enggak gitu loh. Cuman dulu tuh lebih disuruh kayak oh ya kalau lo minum lo kayak misal lagi nyokok-nyokokin temen lo harus divideoin kayak gitu-gitu segala macem. Nah itu kan sebenarnya part yang kayak orang nggak tahu ternyata karakter si bad girl itu memang sengaja dibuat gitu loh. Dan ya udah kayak itu sudah terjadi. Kembali lagi nasi sudah menjadi bubur. Apakah kita akan membuat bubur ini menjadi bubur goreng yang lebih enak dan nikmat ataukah kita akan buang nasi yang tadi sudah menjadi bubur gitu loh. Dan ya udah gue memilih untuk kayak ya udah ada bubur di depan gue, kenapa nggak gue coba mix dengan apapun yang lain yang agar gue bisa nikmati bubur ini gitu loh dengan cara ya udah yang udah terjadi. Sekarang bagaimana gue membalikan perspektif orang-orang nih tentang kayak Karin yang hanya bad girl ini tapi mungkin dulu kesana tidak mengedukasi atau apapun itu ya gue balikan dengan yang mungkin sedikit demi sedikit hal-hal dan juga prestasi-prestasi yang bisa gue berikan gitu loh. Dan juga apa yang bisa gue give back buat community gitu sebenarnya. Nextnya gue sih sebenarnya cuma mau jadi entrepreneur aja sih. In 5 years gue udah mau pensiun, sebenarnya gue pengen pensiun muda. Kerja gue tuh udah pasif aja gitu loh. Jadi gue udah menikmati hasil dari yang gue bangun gitu loh. In 5 years. Gue jujur gue nggak tahu caranya gimana, cuman menurut gue bermimpilah setinggi-tinggi langit biar kalau jatuh nggak jauh dari mimpi lo gitu loh. Karena orang ada yang bilang kayak ngapain sih lo ngimpi kejauhan ntar jatuh sakit. Menurut gue dalam hal itu gue nggak setuju. Justru bermimpi-mimpilah setinggi-tingginya biar kalau jatuh lo nggak jatuh jauh dari goal lo. Terus juga one of the goals yang sebenarnya dari dulu gue pengen banget capai tapi gue lagi road ke sana lah ya. Gue lagi kayak pengen bikin impact ke community kita. Gue juga belum tahu jelasnya bagaimana plannya. Cuman awalnya gue pikir kayak oh iya dulu gue nggak bahagia karena gue nggak punya duit gitu. Ternyata setelah gue punya duit gue juga nggak sebahagia itu. Oke, kayak apakah fame akan membuat gue bahagia? Ternyata setelah gue udah istilahnya merasakan fame, ternyata gue juga nggak sebahagia itu gitu loh. Terus apa nih yang kurang gitu loh? Kayak pasangan, gue juga udah dapet pasangan dari yang A, B, C segala macam udah tahu gue gitu loh. Cuman kayak kenapa gue juga masih ngerasa kurang ya? Keluarga alhamdulillah utuh, tapi kenapa nih di dalam diri gue masih merasa kurang? Sampai akhirnya kayak gue melakukan kayak kegiatan sosial di mana di situ gue turun ke Palu gitu loh. Karena gue juga lagi kayak gue mau hilang dulu dari sosial media, and then kayak gue mau coba ya ikutan untuk turun langsung ke lapangan. Waktu itu Palu gempa bumi tsunami gitu, gue langsung datang H+7 dari kejadian. Terus di sana tuh ternyata adalah selama 5 hari kalau nggak salah kurang lebih gue berbagi di sana. Gue tuh nemuin kayak one piece yang kosong ini tadinya dari hidup gue gitu loh. Dari kayak tadinya gue pikir uang, fame, cinta, apalah segala macam itu bisa bikin gue bahagia. Taunya ternyata dengan gue membiarkan orang lain merasakan kebahagiaan yang gue rasakan selama ini, itu membuat gue bahagia, even better gitu loh daripada sebelumnya. Dan akhirnya gue mencanangkan itu ke sosial media, which is ke orang banyak, termasuk di dalamnya teman-teman gue, influencer-influencer lainnya. Dan pada waktu itu nggak sedikit juga yang kayak kontroversial dengan kayak ngapain sih berbuat baik, lu share bla 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 bla. Terus kayak loh kenapa enggak gitu loh, kenapa lu bisa membuat orang mengikuti suatu tren, orang pakai baju apa atau ngelakuin apa atau kayak whatever makeup challenge atau apapun itu, tapi lu nggak bisa membuat tren kebaikan gitu loh. Menurut gue lewat sosial media itu kan sebenarnya hal yang kayak bagus untuk dilakukan. Gue seneng kayak after gue kesana,
banyak banget juga orang yang ikut berlomba-lomba kayak ikut bikin donasi lah, ikut turun ke ikut turun baksos bla bla bla. Itu sebenarnya yang gue cari gitu loh, kayak orang berlomba-lomba dalam kebaikan, terserah itu apa niatnya di dalam hatinya, tetapi makin banyak orang yang terbantu gitu loh. Lu berbuat baik sama orang karena lu adalah manusia, dan lu akan menjadi manusia seutuhnya ketika lu udah bisa menganggap manusia lain itu adalah manusia juga gitu. Kalau ngomongin soal menyesali perbuatan atau kejadian yang pernah terjadi, gue nggak bisa dibilang gue nggak pernah menyesali apapun itu. Ketemu sama orang kayak, oh iya gue nyesel ketemu sama lo, atau gue nyesel ngelakuin perbuatan ini, atau apapun itu segala macam, gue nggak menyesali apapun. Karena kalau gue nggak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, kalau misalnya gue juga tidak ketemu dengan orang-orang yang emang udah gue ketemu, gue yakin gue nggak akan ada di posisi gue sekarang. Karena jujur kesalahan-kesalahan gue tersebut dan juga orang-orang yang udah gue temuin selama ini, mereka yang salah satu mungkin yang bisa ngasih pelajaran hidup ke gue lebih banyak, kemudian juga bikin gue jauh lebih grow dari sebelumnya. Karena menurut gue manusia itu adalah tempat dimana kesalahan dan hal-hal sedih lainnya tuh berada, dan tanpa kesalahan manusia menurut gue nggak akan belajar dan jauh lebih baik. Untuk menjadi suatu manusia yang utuh, pertama, jadilah manusia yang memanusiakan manusia lain. Kemudian juga jadilah manusia yang ketika melihat masalah, bukan dia malah main salah-salahan, tapi jadilah manusia yang ketika melihat masalah, mereka berlomba-lomba, bukan salah-salahan, tapi berlomba-lomba untuk mencari solusi. Gitu loh. Terus juga jadilah manusia yang apa adanya menurut gue gitu sih. Gak usah difabrikasi tentang diri lo, dan ketika lo tidak memfabrikasi tentang diri lo sendiri kepada orang-orang yang lo anggap lo sayang, lo deket sama mereka segala macam, lo di situ lo akan menemukan teman-teman atau manusia-manusia lain yang sesungguhnya juga tulus sama lo gitu sih. Itu mungkin dari gue. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.